kalau ada maslahat tertentu, ya. Karena ketika seorang mendahulukan orang lain untuk melakukan amal soleh daripada dirinya, seakan-akan dia zuhud terhadap pahala akhirat, yaitu zuhud fima indallah. Seakan-akan dia tidak tertarik dengan pahala akhirat, padahal syariat menyuruh kita untuk berpacu, berlomba-lomba, bersaing dalam urusan akhirat. Maka seorang dalam urusan akhirat berusaha paling depan dan tidak mendahulukan yang lain, ya. Tetapi dia kecuali ada maslahat tertentu yang dipandang di balik itu ada kemaslahatan, maka tidak mengapa. Lain halnya dengan zuhud dalam isar dalam duniawi. Isar dalam duniawi yaitu mendahulukan saudara untuk urusan dunia. Dia mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Al-Imam Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebelumnya telah menjelaskan tentang bab al-karam, al-jud, tentang bab dermawan, berinfak dengan yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau bawakan bab tentang buruknya sikap pelit. Setelah itu beliau membawakan bab tentang ithar. Dan ithar ini lebih tinggi kedudukannya dari sekedar dermawan. Kenapa? Kata para ulama, ithar tidaklah dikatakan seorang ithar kecuali dia juga membutuhkan suatu tersebut. Kemudian dia mendahulukan saudaranya daripada dia sendiri. Padahal dia juga butuh kepada perkara duniawi tersebut. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penduduk Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri untuk urusan dunia, padahal mereka juga membutuhkan. Bukanlah seorang dikatakan ithar kalau dia punya misalnya kulkas 2, terus dia kasih 1 sama temannya. Ini bukan ithar. Ini namanya dermawan. Dan itu pun susah ya. Ithar itu kita punya kulkas cuma 1, kita butuh, tapi kita mendahulukan saudara kita. Itu namanya apa? Ithar. Oleh karenanya ketika berbicara tentang ithar, berbicara tentang tingkat iman yang tinggi. Ya. Karena tidak dikatakan ithar kecuali dia juga membutuhkan suatu perkara duniawi, tapi kemudian dia memuliakan atau mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Ibarat seorang dia lagi punya uang, tiba-tiba dia ingin beli sesuatu, ya, tahu-tahu ada saudaranya yang sakit atau saudara yang butuhkan, maka dia ithar. Saya tidak beli itulah, saya lebih utamakan untuk saudara saya. Itu namanya apa? Ithar. Dia butuh tapi dia utamakan saudaranya. Itu namanya ithar, dan itu adalah ciri-ciri penduduk kota Madinah. Ya. Taib. Kita masuk dalam hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ya. Jadi kalau ithar dalam perkara akhirat jangan ya. Usahakan kita lebih dahulu. Misalnya kita masuk masjid. Ya kita di luar lah. Apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat kan malaikat mencatat siapa yang di luar, dicatat di luar namanya. Sholat Jumat, saya terakhir, jangan. Nanti kamu dicatat terakhir, kamu di luar. Sudah masuk dalam baru silakan gitu. Caranya begitu ya. Karena malaikat mencatat orang masuk sholat Jumat awal fal awal, yang pertama datang dicatat, kemudian dan seterusnya. Ya maka seorang berusaha duluan-duluanan kalau urusan akhirat. Ya. Dan ini contoh sederhana ya. Tapi kita masuk pada hadis yang pertama. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang datang kepada Nabi dan dia berkata, "Faqala inni majhud." Ya Rasulullah, aku dalam kondisi sulit, dalam kondisi ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Yaitu dia lapar ya, ingin dijamu ya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengalami suatu kelaparan ya. Ditafsirkan majhud maksudnya saya lapar sekali ya Rasulullah. Fa arsala ila ba'dhi nisaihi, maka Rasulullah SAW pun ingin menjamu orang ini, maka dia utus orang untuk ngecek ke rumah istrinya. Faqalat, maka diutuslah utusan kepada seorang istri Nabi, ditanya ada makanan enggak untuk menjamu tamu, maka istrinya menjawab, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada apa-apa di rumah kecuali hanya air putih. Air putih bagaimana mau jamu?
Tapi Rasulullah SAW bilang, coba cek istri kedua, istri berikutnya. Tsumma arsala ila ukhra, dikirimlah ke istri berikutnya. Faqalat mithla dzalik, ternyata istri kedua Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama. Demi zat yang mengutusmu di atas kebenaran, sungguhnya tidak ada di rumah kecuali air putih. Hatta kulna kulluhunna mithla dzalik, sampai seluruh istri Nabi jawabannya sama. 9 istri Nabi semua mengatakan tidak ada apa-apa di rumah kecuali air putih. Masya Allah. Ini Nabi SAW. Nabi bukannya, ini isyarat bahwasanya Nabi ithar. Dia bukannya tidak bisa kaya. Nabi sering menang dalam peperangan, gonima, banyak orang mungkin kasih hadiah. Tapi dia selalu sedekah. Dia selalu apa? Sedekah. Dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Seperti kisah ketika Fatimah radhiyallahu taala anha minta pembantu. Maka Rasulullah SAW dapat budak, tapi Rasulullah SAW tidak kasih kepada Fatimah. Rasulullah ithar, lebih baik diberikan hasilnya buat ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di suffah, yang kelaparan, yang miskin. Sampai anaknya pun tidak dikasih pembantu demi untuk orang-orang miskin. Jadi inilah kehidupan istri-istri Nabi SAW, orang-orang yang termulia di zamannya, para penghuni surga. Ya, mereka sabar dengan kehidupan, ya, yang di rumah tidak ada apa kecuali air putih. Kalau istri-istri kita alhamdulillah ya. Kalau buka pintu Masya Allah, buka kulkas ada isinya ya. Buka lemari ada Indomie. Lengkap alhamdulillah. ATM juga, ATM suami juga di kantong alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya. Kemudian masih malas ibadah, masih suka ngeluh ya. Kita juga demikian. Kita alhamdulillah nyaman sekali. Makan apa macam-macam bisa makan, minum alhamdulillah tidak kekurangan. Lihat bagaimana istri-istri Nabi. Ternyata seluruh istrinya 9 orang jawabannya sama. Jadi satu persatu dicek, jawabannya semua tidak ada apa kecuali air. Maka akhirnya Rasulullah SAW terpaksa nawarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW juga dia tidak pingin langsung ke orang lain yang jamu. Dia pingin dia yang jamu, ya enggak? Dia pingin dia yang jamu. Maka dia bilang, man yudhifu hadzal lailata? Siapa yang bisa menjamu orang ini? Rasulullah tidak bisa. Faqala rajul minal ansar, maka berkata seorang laki dari kaum Ansar, ana ya Rasulullah, saya akan jamu ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, maka dia pun bawa tamu tersebut ke rumahnya. Faqala limra'atihi, kemudian dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah. Muliakanlah wa istriku tamu Rasulullah ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala limra'atihi, dia bertanya kepada istrinya, hal indaki syai'un, ada makanan enggak? Faqalat la, kata istrinya enggak ada. Illa kutasibiyani, hanya makanan buat anak-anakku. Buat saya enggak ada, buat kamu tidak ada, apalagi buat tamu. Yang ada cuma buat apa? Anak-anak. Maka suaminya berkata, fa'allilihim bi syai'. Sibukkan anak-anak dengan suatu kesibukan. Ya. Wa idza aradul asya'a fanawimihim. Kalau mereka pingin makan malam, tidurin mereka. Jadi biar capek sampai apa? Ngantuk, tidur biar enggak jadi makan malam. Terus makanannya kita ambil buat kasih tamu kita. Wa idza dakhala dhaifuna fa'atfi'is siraj. Kalau tamu kita sudah masuk rumah, kau pura-pura perbaiki lampu terus matikan lampu. Wa arihi anna na'kul, dan kita nampakkan seakan-akan kita ikut makan sama dia karena dalam kegelapan. Yaitu padahal enggak ada yang dimakan. Kita bersandiwara supaya dia menyangka kita ikut apa? Makan. Faqa'adu wa akalat dhaif. Akhirnya tamu datang makan, mereka cuma pura-pura ikut makan. Wa bata tawiyaini, dan mereka berdua suami istri tidur dalam kondisi lapar. Falamma asbaha ghada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tiba pagi hari, orang ini pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, laqad ajaballah atau laqad ajaballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata. Sungguh Allah kagum dengan sikap kalian terhadap tamu kalian berdua semalam. Hadis ini adalah hadis yang menakjubkan ya. Yang menggambarkan ithar dari seorang sahabat Ansari ya. Dia ketika ditanya, Nabi bertanya, siapa yang menjamu tamuku, maka dia duluan. Dia pingin untuk urusan apa? Akhirat pingin apa? Duluan. Tapi untuk urusan dunia dia ithar. Maka dia bawa orang tersebut, dia pulang ke rumah, ketemu istrinya. Ternyata tidak ada makanan. Dan yang menakjubkan juga, istrinya pun tidak ngomel. Mas, kamu itu kalau bawa tamu WhatsApp dulu dong. Ada makanan enggak? Asal bawa aja.
Kita aja buat kita nggak ada, ini bawa tamu lagi. Sok kali kamu. Mungkin kalau istri zaman sekarang ya. Tapi istrinya enggak. Subhanallah. Istrinya tidak, bahkan nurut sama suaminya. Cuma makan anak-anak, ya udah anak-anak sibukin main-main, kalau lapar tidurin. Istrinya nurut. Terus peraturan berikutnya, kalau tamu udah masuk, sudah masuk rumah, pura-pura perbaiki lampu terus matiin. Supaya kita bisa bersandiwara. Akhirnya semuanya istrinya nurut. Gak ada ngomel sedikit pun. Gak tahu kalau istri zaman now ya. Insya Allah masih ada yang kayak begini, masih banyak ya. Banyak relatif tapi. Subhanallah. Dia nurut semua, pura-pura perbaiki lampu, matiin, akhirnya masuklah tamunya. Kemudian mereka berdua duduk pura-pura makan. Wa arihi anna na'kul, dan perlihatkan kepadanya seakan-akan kita sedang makan. Itu ada bunyi piring mungkin, ada bunyi mulut makan, ada bunyi gelas, ya. Sandiwara. Kenapa? Supaya tamunya makannya nyaman. Karena jatah buat tamu juga buat jatah anak-anak. Seandainya lampu menyala, terus mereka berdua nggak makan kan nggak enak. Kamu nggak makan? Oh, udah makan dari tadi. Jadi kan tamu nggak enak, mau makan tuh ragu-ragu. Udah matiin lampu aja. Dan kita pura-pura ikut makan, memuliakan tamu dalam kegelapan. Akhirnya Rasulullah dikabarkan oleh Allah tentang sikap mereka berdua dan Allah kagum. Inilah ithar, mendahulukan perkara dunia untuk saudara daripada diri sendiri. Mungkin kita tidak bisa selalu ithar, tapi adalah waktu-waktu saat-saat kita ithar. Saat-saat tertentu, kita nggak bisa seperti para sahabat atau Nabi yang selalu ithar. Kita nggak mampu. Tapi sesekali adalah kita berkorban, mendahulukan kawan, mendahulukan saudara, padahal kita juga butuh, kita kasih. Ya, kita kasih ya. Sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah yang memiliki sifat itsar. Tapi di sini tentunya jika sang anak kelaparan dan tidak kuat menahan lapar, maka syariat mengatakan tidak boleh mendahulukan orang lain daripada anak sendiri. Karena yang bertanya, Ustaz, kok anaknya dikorbankan demi tamu? Enggak. Ini anak, mereka lebih tahu, anak ini meskipun tidak makan malam, biasa-biasa saja ya. Selama anaknya tahammul, yaitu dia mampu untuk menahan sabar ketika tidak makan dan tidak ada masalah, maka boleh seorang melakukan apa? Itsar. Yang tidak boleh kalau anaknya kelaparan, nangis-nangis, tidak bisa tidur, kemudian dia kasih makan tamu, maka enggak boleh. Harusnya saat itu dia minta uzur, mohon maaf ternyata saya tidak punya makanan. Tetapi ketika dia tahu anaknya bisa tidur meskipun perut kosong sesekali, maka tidak mengapa dia mendahulukan tamunya. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Makanya Rasulullah SAW suruh tanya ke istrinya, ada makanan enggak? Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, kata dia sebentar, oh enggak ada. Enggak ada. Tapi Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Makanya dia utus orang untuk bertanya, ada makanan enggak? Karena Rasulullah ingin menjamu tamu. Ini juga dalil tentang bagaimana sabarnya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan yang susah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya suami tapi suka dermawan. Dermawannya sampai luar biasa, sampai semua disedekahkan, sampai di rumah cuma tinggal air putih. Dan mereka telah tahu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ta'amul itsnaini kafis thalathati. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Wa ta'amul thalathati kafil arba'ah. Dan makanan buat 3 orang cukup untuk 4 orang. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, makanan buat 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk itsar, ya. Kita pengennya kenyang, tapi kalau ada yang susah, kita bagilah sedikit, kita makan sama dia, ya. Yang biasanya kita senang untuk berkenyang-kenyang, karena kita tahu ada saudara yang butuh, maka kita ngalah. Enggak apa-apalah. Sekali ini kita yang kenyangkan apa? Kenyangkan dia. Namanya itsar. Ini menunjukkan itsar tidak harus pada perkara-perkara besar. Pada makanan pun boleh itsar. Makanan pun boleh itsar, ya. Mendahulukan orang yang daripada kita, ya. Makanya menakjubkan kisah seorang
wanita yang datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, ma'aha ibnatani lahuma, dia bawa dua putrinya, ya, minta makan kepada Aisyah. Falam tajid indi ghaira tamrah, namun dia tidak mendapatkan dari Aisyah kecuali satu butir korma. Aisyah cari apa makanan mau dikasih sama perempuan, ternyata cuma satu butir korma. Maka Aisyah pun berikan kepada wanita tersebut, faqasamatha bainahum, maka dia pun membagi satu butir korma jadi dua, dia berikan kepada dua putrinya. Walam ta'kul minha syai'an, jadi tidak makan sama sekali. Dan banyak orang tua seperti ini, mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Banyak. Enggak makan, enggak apa-apa, yang penting anak-anak apa? Makan. Dan sebaliknya, ada bakti seorang anak kepada orang tua yang mendahulukan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Seperti kisah siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Zainal Abidin. Dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi kalau dia makan, enggak pernah mau makan sama ibunya. Orang-orang heran, Anda ini terkenal berbakti kepada ibu, kenapa kalau makan enggak mau makan sama ibu? Kata dia, saya takut kalau lagi makan, ibu ngelirik satu makanan, kemudian saya ambil. Sehingga sudah dilirik sama mama, saya apa? Ambil. Sudah dilirik sate, saya ambil satenya. Ya. Sehingga saya tidak mau menyakiti hati ibu. Dia isar mendahulukan makanan buat apa orang tuanya. Nah terkadang kita isar sama teman, ya. Teman lagi makan, ya. Dia lagi ngelirik ayam kita, udah tukaran sama tempe. Isar. Jadi maksudnya Nabi ingin mengajarkan isar tidak harus perkara-perkara besar. Bahkan perkara sepele dalam makanan, kalau kita bisa isar ya. Kita lagi lapar lihat makanan banyak, kita ingin makan banyak. Tapi lihat teman-teman yang belum makan, makan. Makan dulu ya. Sehingga isar kita namanya duniawi. Saya katakan tadi, kita sulit untuk selalu isar. Untuk dermawan selalu saja kita susah. Apalagi untuk isar. Tapi sesekali kita kerjakan. Kalau bisa kita kerjakan. Sehingga kita belajar zuhud lebih dalam terhadap dunia. Dunia hanya sebentar. Kapan kita isar, kita dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya masih sama. Wa fi riwayatin li Muslim an Jabir, kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Jabir radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ta'amul wahid yakfi al-itsnain. Makanan satu orang cukup buat dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah. Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi tsamaniyah. Makanan empat orang cukup untuk 8 orang. Jadi kalau makan kita bagi dengan teman, kita banyak istighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berkumpul agar makanan berkah. Kalau makanan berkah, insya Allah bisa menutupi kebutuhan kita ya. Menutupi kebutuhan kita. Kalau masih lapar lagi, banyak minum. Banyak minum ya. Lama-lama bisa diatur lah, itu bisa diatur ya. Maka jangan tamak kalau urusan duniawi, sesekali kita isar kepada saudara kita. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan dan memerlukan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala kami sedang bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'a rajulun ala rahilatin lahu. Tiba-tiba ada datang seorang di atas tunggangannya, mungkin di atas ontanya, di atas himarnya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Orang ini lihat kanan, lihat kiri, kayak cari-cari sesuatu, lihat kanan, lihat kiri. Rasulullah tahu orang ini lagi perlu, makanya tengok kanan, tengok kiri. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun berkata, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Siapa yang punya kelebihan tunggangan, maka berikanlah kepada orang yang tidak punya tunggangan. Wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Siapa yang punya kelebihan bekal, berikanlah kepada yang tidak punya bekal. Fadzakara min asnafil mali ma dzakar. Rasulullah sebutkan lagi, siapa yang punya ini kelebihan bagi, siapa yang punya ini kelebihan bagi. Hatta ra'aina annahu la haqqa li ahdin minna fi fadlin. Sampai kami lihat semuanya tidak ada yang memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Artinya semua sudah dibagi. Semua sudah dibagi. Yang punya kelebihan kasih sama teman, yang punya kelebihan kasih sama temannya.
Dan ini menakjubkan. Rasulullah lihat orang ini kayaknya memerlukan sesuatu, tapi dia punya tunggangan enggak? Dia sedang naik tunggangan enggak? Dia tunggangan, ala rahilatih, dia sedang naik tunggangan. Tapi dia pelonggak-pelonggak ke kanan ke kiri, berarti dia butuh. Tapi Rasulullah SAW, Allah alam tahu atau tidak kebutuhannya apa. Tapi Rasulullah SAW langsung tidak tuju pada kebutuhannya. Rasulullah SAW tahu orang ini sedang butuh, entah butuh apa. Apakah Nabi tahu atau tidak, tapi Rasulullah SAW kasih kaidah umum. Rasulullah mulai dari sesuatu yang tidak dia butuhkan. Kata Rasulullah, siapa yang punya tunggangan lebih, kasih yang tidak punya. Orang ini punya tunggangan enggak? Punya tunggangan, berarti dia tidak butuh dengan tunggangan. Tapi Rasulullah kasih kaidah sehingga orang-orang tidak terfokus pada orang ini. Bayangkan kalau orang jalan tidak punya tunggangan, Rasulullah bilang siapa yang punya tunggangan, berikan. Berarti kan orang semua fokus ke dia. Ketika dia sendiri punya tunggangan, dan Rasulullah mulai dengan siapa yang punya tunggangan lebih, berikan pada yang tidak punya, orang ini sudah keluar dari awal. Tapi kemudian Rasulullah lanjutkan dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu orang ini juga butuh pada kebutuhan yang lain. Maka siapa yang punya bekal yang lebih, kasih. Siapa yang punya yang lebih, kasih. Akhirnya dia juga kebagian. Kebagian. Ini maksudnya bagaimana tidak langsung menyinggung pada orang yang memerlukan, tapi dengan cara yang halus oleh Nabi SAW. Tidak selalu kita to the point, tembak langsung, enggak. Ya. Seperti dikisahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah kajian, terus ada yang tukang baca bahasa Arabnya. Baca salah nahunya. Namanya kalau qari'nya baca salah-salah, yang dengar juga apa? Gelisah ya. Kita yang tahu salah. Baca lagi, salah lagi. Lanjut lagi syarahnya. Baca lagi, salah lagi. Kata Syekh, coba ganti satunya. Nah, ini kan orang semua jadi pesorotan nih. Suruh ganti. Ganti satunya. Yang satu baca 2 kali, kata Syekh ganti lagi. Jadi seakan-akan giliran. Padahal dari pertama bacanya tidak bagus. Tapi maksudnya ada cara. Karena ada kemaslahatan. Kalau dia baca salah terus, mengganggu pelajaran. Tapi bagaimana cara mengganti dia dengan cara yang apa? Yang halus. Suruh 2-3 kali, lanjutnya juga 3 kali, lanjutnya juga 3 kali, sudah keempat, 5 pengajian sudah selesai. Maksudnya seperti ini, Nabi ini orang dia butuh apa kita nggak tahu. Tapi dia datang pakai apa? Tunggangan. Berarti dia tidak butuh tunggangan nggak? Berarti dia butuh tunggangan nggak? Enggak. Tapi Rasulullah mulai dengan siapa yang punya kelebihan tunggangan, kasih. Nah, berarti orang ini kan sudah keluar dari apa? Pembahasan. Ternyata mungkin dia butuh makan. Baru makanan Rasulullah sebutkan yang kedua. Siapa yang punya kelebihan makanan, bagi. Nah, dia akan kebagian. Karena dia mungkin butuh apa? Makanan. Ini menunjukkan juga Rasulullah SAW peka. Makanya kalau antum lagi di rumah, datang tetangga pelongok-pelongok. Itu lagi butuh berarti. Antum aja makan siang. Enggak usah tanya lapar kah? Udah dia udah pelongok-pelongok. Apalagi begini. Pegang perut. Ya itu lapar itu berarti. Enggak usah ditanya. Langsung aja sini. Makan. Enggak makan ini. Karena di Indonesia terkadang malu. Saya pernah hajian di Mina, musim dingin, ada orang tua kesasar. Pertama kita tanya kemana Pak? Mau ke sana. Padahal kita tahu ini kesasar nih. Mau kemana Pak? Akhirnya bingung, nggak tahu kemana kesasar. Udah masih masuk di tenda. Ada saya sama kawan. Makan Pak, udah makan apa nih kesasar? Masih kelaparan, masih malu. Subhanallah, bisa mati musim dingin. Dan itu banyak yang mati tahun berapa itu. Akhirnya kasih makanan lahap. Kadang-kadang. Makanya kalau ada kawan sudah pelongok-pelongok, ya antum ngertilah. Jangan dia pelongok-pelongok terus. Sini. Masya Allah, tafadhal. Ya. Tafadhal, kesempatan cari apa? Pahala. Kesempatan cari pahala. Raut wajah bisa, kita harus cerdas. Raut wajah bisa menunjukkan apa? Isi hati ya. Tapi akhirnya Rasulullah SAW fadzakara min asnafil mali ma dzakar. Rasulullah sebutin semuanya. Yang punya kelebihan ini kasih, yang punya kelebihan ini kasih. Yang punya kelebihan ini kasih. Akhirnya sampai kata sahabat, hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai kami pandang tidak seorang pun dari kami yang punya kelebihan, semua sudah sama. Mendahulukan temannya, mendahulukan apa? Temannya. Sehingga muasat maksudnya sama-sama memikul apa? Kesulitan, sampai sama-sama dalam safar. Baik, kita lanjutkan.
Hadis berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Ada seorang wanita datang kepada Nabi membawa burdah. Burdah itu kisah mukhattat yultahafu bihi, yaitu kain yang ada garis-garisnya digunakan untuk dilipatkan ke badan. Ya, mungkin seperti untuk penghangat, diputar di badan. Namanya burdah. Mansujah, yang dia tenun. Ya. Faqalat, maka dia berkata, nasajtuha biyadayya, ya Rasulullah, ini spesial. Ini kain burdah, saya tenun sendiri. Bukan orang lain, saya bukan beli, saya tenun sendiri. Liaksuakaha, atau liaksuakaha. Untuk saya berikan untuk kau pakai, ya Rasulullah. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Kata sang perawi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun mengambil burdah tersebut, ya. Karena perlu kain bagus, apalagi ditenun asli, dikasih Rasulullah ambil karena perlu. Perhatikan kata Sahal bin Sa'ad, muhtajan ilaihi, Rasulullah perlu dengan kain tersebut. Fa kharaja ilaina, Rasulullah langsung pakai. Wa innaha izaruhu, ternyata kain yang tadi dipakai jadikan izar, jadi sarung baru. Dapat hadiah dari seorang wanita, Rasulullah pakai. Berarti sudah dipakai oleh Nabi. Ketika Rasulullah pakai, faqala fulan, ada seorang datang berkata, uksuniha ma ahsanaha. Ya Rasulullah, itu sarung bagus sekali ya Rasulullah. Buat saya dong ya Rasulullah. Bagus ya Rasulullah. Terus kalau bagus buat saya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya. Subhanallah. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Rasulullah SAW langsung jawab. Rasulullah bilang, "Iya." Tapi Rasulullah lanjutkan pelajaran. Rasulullah lanjutkan apa? Pelajaran. Maksudnya Rasulullah ingin tenangkan dia, tenang. Iya, itu punya kamu, tapi tenang dulu, ikut kajian dulu. Ya. Tsumma raja'a fatawaha. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah, Rasulullah SAW lipat. Tsumma arsala biha ilaih. Kemudian Rasulullah SAW tidak kasih langsung, dia suruh orang kirim ke orang tersebut. Lipat, tertutup, kasih. Faqala lahul qaum, maka orang pun datang kepada dia. Karena waktu minta depan banyak orang. Orang datang, "Ma ahsanta, kamu pintar banget, kamu bagus memang." Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaih, kamu tuh gimana? Nabi pakai ini kan lagi butuh. Tsumma sa'altahu, kemudian kau minta. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, dan kau sudah tahu Nabi kalau diminta pasti kasih. Pintar kamu. Yang lain pada ngomong begitu. Ente Masya Allah. Sudah tahu Nabi lagi perlu. Terus Nabi kalau minta enggak pernah nolak, minta lagi ya. Pasti dikasih lah. Maka orang ini berkata, "Inni wallahi ma sa'altuhu li'albisaha." Demi Allah, saya itu minta sarung Nabi bukan untuk saya pakai. Inna ma sa'altuhu litakuna kafani, tapi saya berharap agar kain itu bisa menjadi kafanku. Karena sudah kena Nabi, sudah jadi berkah kain tersebut karena sudah mengenai tubuh Nabi. Qala Sahal, berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, fakanat kafanahu. Maka jadilah kain tersebut menjadi kain kafan lelaki tersebut. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah yang memiliki mobil Honda HR-V dengan plat nomor B2647TOI, mohon untuk memindahkan kendaraannya karena ada yang mau keluar. Sekali lagi kami infokan untuk pemilik kendaraan Honda HR-V dengan plat nomor B2647TOI, dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Sekian. Baik, kita lihat di sini bagaimana sifat Nabi SAW. Dia tidak menolak hadiah. Dia tidak menolak apa? Hadiah. Ada wanita kasih, dia terima ya. Dan untuk menyenangkan sang pemberi hadiah, Rasulullah pakai. Rasulullah apa? Pakai. Maka kalau ada orang kasih hadiah bagi kita dan kita memang bisa menggunakannya, kita gunakan agar dia senang. Agar dia senang. Kalau kita tidak perlu, kita kasih orang lain untuk bisa memanfaatkannya. Apalagi dia sudah tenun dengan tangannya langsung. Kemudian ada orang, Nabi pakai, ada pertemuan di majelis, tiba-tiba dia bilang, "Ya Rasulullah, saya minta." Rasulullah tidak cemberut sama sekali. Rasulullah SAW tidak
Kamu nih gimana? Saya baru pakai juga udah baru sehari. Belum sehari, baru pakai, bukan sehari, baru pakai. Sudah diminta ya. Kalau mungkin sebagian kita, kamu gimana? Kamu tuh yang kasih ustadz, bukan ustadz dimintai. Rasulullah SAW, subhanallah. Rasulullah melanjutkan pelajaran, tapi menenangkan hatinya. Kata Rasulullah, naam, lanjut. Iya, langsung. Sehingga dia tidak gelisah. Yang penting Rasulullah SAW bilang naam, berarti akan dikasih. Dan Rasulullah SAW dengan sopan, setelah itu dia pulang, dia lipat. Dia tidak bilang, ini. Enggak. Dia lipat, dia suruh orang kirim. Supaya orang itu juga tidak malu ya. Kirim. Adab Nabi SAW. Maka selalu saya ingatkan kepada diri saya dan juga pada hadirin hadirat, ketika kita memberi sesuatu, selalu kita pasangkan diri kita yang perlu pahala, bukan dia. Paham ya? Sehingga kita tidak merasa punya jasa sama dia. Selalu. Dan itu sedekah yang lebih baik seperti itu. Tidak ada man wal adha. Tidak merasa punya jasa sama orang. Tapi kita berpikir, justru dia yang punya jasa sama kita, karena dengan kita membantu dia, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sering cerita, saya punya kawan dulu di Madinah, sekarang dosen. Dia sering bantu saya dulu. Dia orang Saudi, saya orang Indonesia ya, tentu berbeda ya. Jadi dia datang ke rumah, nanti tahu-tahu dia taruh uang 1.500 real, kadang-kadang 2.000 real, dia taruh di buku. Kita ke perpustakaan. Terus habis itu dia SMS, zaman dulu SMS. Kata dia, Firanda, itu buku bagus, ada faedah. Jilid sekian, halaman sekian. Oh ya nanti. Terus saya iseng-iseng lihat. Wah, fulus. Faedah besar kata. Tapi nanti kalau telepon nggak angkat-angkat ya, di telepon itu hadiah. Suatu saat saya butuh uang. Akhirnya siapa lagi? Dialah jadi korban. Siapa lagi? Saya tidak banyak kenalan ya. Ada kenal juga tapi saya malu. Akhirnya saya bilang sama karena teman sekelas. Saya bilang, Fulan, ada uang enggak? Saya butuh 4.000 real. Kalau 4.000 5.000 saya lupa. Nanti insya Allah Ramadan saya ganti. Kenapa Ramadan saya ganti? Karena Ramadan banyak hadiah. Bilang siap, dia kasih. Dia lagi enggak ada. Saya telepon dia bilang saya enggak ada. Nanti kau ke Masjid Nabawi. Nanti ada teman. Saya suruh titip amanah buat Firanda. Benar, saya ke Masjid Nabawi ke tiang sekian, ada temannya datang, ini ada amanah dari si Fulan, saya ambil. Berjalan, sampailah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, akhirnya saya telepon. Fulan, ya Firanda ada apa? Saya mau ganti uang, dia langsung matikan. Saya telepon lagi, dia matikan lagi. Saya telepon lagi, ini orang kenapa ini? Ternyata dia SMS setelah itu. Dia bilang, Firanda, saya berterima kasih sama kamu. Dia bilang di antara amalan soleh adalah membahagiakan saudara. Di antara amalan soleh adalah membahagiakan saudara. Mungkin saya pikir dia membahagiakan saya. Kan saya pikir gitu. Dia kasih mukadimah, di antara amal soleh adalah membahagiakan apa? Saudara. Apa yang antum pikirkan? Karena dia mau tidak usah bayar kan? Berarti saya bahagia. Tapi dia bukan begitu. Dia bilang, kalau kau terima hadiahku, kau telah membahagiakan saya. Dia bilang begitu lafalnya. Itu hadiah dari saya. Kalau kau terima, kau telah membahagiakan apa? Saya. Luar biasa. Langka orang kayak gini. Besok-besok saya nggak berani utang lagi sama dia. Tapi cara dia itu Masya Allah, saya jadi pikir, Masya Allah caranya begitu ya. Tidak ada mentang-mentang sama sekali. Bahkan saya saya yang bayar utang langsung dia matikan HP. Di antara amal soleh adalah membahagiakan apa? Saudaramu. Itu hadiah dari saya. Kalau kau terima, kau telah membahagiakan apa? Saya. Jadi seakan-akan saya yang beramal soleh sama dia. Akhirnya sejak itu saya tidak pernah utang lagi. Jadi ketika memberi juga kita punya adab. Lihat Nabi SAW ya, tidak kasih di depan orang. Dia pulang dia lipat, kirim lewat orang lain. Sehingga orang itu juga mungkin nyaman ya. Sehingga kalau kita kasih, kita tidak merendahkan dia. Jangan niat merendahkan sama sekali. Dan jangan punya merasa jasa sama orang tersebut. Apa yang kita berikan sama dia, impact kembalinya itu lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Ya. Kita dapat efek yang lebih banyak. Rezeki lebih lancar.
lebih bahagia di alam barzah, di alam dunia, di akhirat lebih banyak daripada yang kita sama dia. Maka jangan sekali-sekali kalau kita membantu orang jangan merasa kita punya jasa sama dia. Latih diri kita. Itu di antara kesalahan ketika kalau kita buat kebaikan kita merasa punya jasa, khawatir mengurangi pahala. Dan ini juga menunjukkan tentang keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Waqad alimta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarudda sa'ilan." Kau tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak ada orang yang minta kepadanya. Ini sifat Nabi. Tidak mungkin dia bilang enggak, faqala la. Rasulullah tidak pernah kalau diminta dia bilang enggak pernah. Kalau enggak ada dia bilang enggak ada. Tapi kalau dia punya, dia pasti kasih, enggak mungkin enggak kasih. Sampai sarung yang lagi dia butuhkan dia pun apa? Kasih. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwasanya semua yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang disentuh oleh Nabi adalah berkah. Makanya sahabat ini mencari berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sarung sudah mengenai tubuh Nabi, maka sarung tersebut menjadi apa? Berkah. Semua yang pernah dipakai Nabi, sendal yang pernah dipakai Nabi, baju yang pernah dipakai Nabi, tongkat yang pernah dipegang Nabi, semuanya apa? Berkah. Apalagi rambut Nabi. Dulu Nabi sengaja bagi-bagi rambut kepada para sahabat. Sampai sebagian sahabat sengaja menyimpan rambut Nabi. Kalau ada yang sakit ditaruh air kemudian diminumkan. Karena Nabi memang berkah. Nabi kalau buang ludah para sahabat rebut-rebutan. Ya, ketika dalam Sulhul Hudaybiyah, ya, para Quraisy mengirim Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi adalah dulunya kafir, terus dia masuk Islam. Dia adalah seorang yang suka ke sana kemari. Ya, artinya dia ke Syam, ke Persia, orang pembesar. Sampai waktu mereka memberi ide, kenapa Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Karena orang suka jadi delegasi. Akhirnya dia diutus dari pihak Quraisy untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk urusan perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu dia lihat para sahabat luar biasa. Tidak Nabi berbicara kecuali mereka diam. Tidak Nabi meludah kecuali mereka perebutkan apa? Ludahnya, mereka usapkan ke tubuh mereka. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang mengagungkan orang lain seperti Muhammad diagungkan oleh para sahabatnya. Saya sudah ketemu raja-raja. Saya sudah ketemu raja Persia, raja ini semua. Tapi saya tidak pernah lihat ada sahabat yang mengagungkan orang, mengagungkan tuannya seperti para sahabat mengagungkan siapa? Nabi SAW. Maksud saya, ludah Nabi pun apa? Berkah. Tapi ini wallahu alam bisawab hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak dapat asar riwayat bahwasanya Abu Bakar kalau ludah diperebutkan ludahnya, bajunya diperebutkan, tidak ada. Itu hanya mereka lakukan kepada siapa? Nabi. Tidak ada riwayat Abu Bakar cukur rambutnya dibagi-bagi, enggak ada. Itu hanya berlaku kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Makanya orang ini ketika mengambil kain, dia bukan untuk pakai, tapi ingin dikafankan dengan kain berkah yang pernah terkena tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang keberkahan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun para ulama mereka berkah, tapi yang berkah maksudnya adalah ilmunya, akhlaknya, ajarannya, ya. Majelisnya, bukan zatnya. Yang zatnya berkah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para nabi. Adapun selain para nabi, maka berkahnya adalah ilmunya, ajarannya, majelisnya, arahannya, akhlaknya dan yang lainnya karena memberi keberkahan, memberi pengajaran kepada masyarakat. Tapi mungkin sampai di sini ya, kajian kita. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan setelah azan insyaallah taala. Sudah waktunya azan ya?